aku menemukan dirimu. 70. Fahri beranjak dari duduknya, lalu ia melenggang pergi menuju kamar mandi. Dan benar saja, baju milik Cika ada menggantung di dalam kamar mandi. Fahri langsung saja mengenduskan hidungnya untuk menciumi aroma yang menempel di baju Cika. Bu Linda mengerutkan dahinya bingung saat melihat Fahri yang keluar dari kamar mandi seraya menciumi baju milik Cika itu. Dan keadaan Fahri pun yang terlihat membaik, tidak seperti sebelumnya yang tampak lemas dan lesu. "Fahri, kenapa kamu malah menciumi baju milik Cika?" tanya Bu Linda. "Entahlah, Mi. Kalau Fahri peluk atau cium baju Cika, tiba-tiba mual dan muntah yang melanda tubuh Fahri, seketika hilang begitu saja," sahut Fahri. Bu Linda tertegun ketika mendengar penuturan Fahri. Apa jangan-jangan Fahri ini sedang mengalami kehamilan simpatik? Atau morning sickness? Batin Bu Linda. Apa jangan-jangan Cika sedang hamil? Dan yang kena kehamilan simpatiknya Fahri? Ucap Bu Linda lagi dalam hati. "Aku harus segera bawa Fahri ke rumah sakit untuk memastikan, semoga saja dugaanku benar, jika Cika sedang hamil," batin Bu Linda lagi. Fahri menolehkan kepalanya ke arah Bu Linda. Fahri mengerutkan dahinya saat melihat sang ibu yang hanya melamun. "Mami, kenapa?" tanya Fahri. Suara bariton Fahri membuyarkan lamunan Bu Linda. Bu Linda menolehkan kepalanya ke arah Fahri. "Fahri, kalau misalkan Cika hamil gimana?" tanya Bu Linda. "Ya gak gimana-gimana, Mi. Kalau Cika hamil sama seperti wanita pada umumnya, perutnya akan membesar," sahut Fahri. Bu Linda berdecak kesal, "Cek, bukan itu maksud Mami. Mami juga tahu, di mana-mana wanita hamil itu perutnya akan membesar," ketus Bu Linda. "Maksud Mami, jika Cika hamil, apakah kamu senang?" tanya Bu Linda. Fahri menganggukkan kepalanya, "Iya tentu saja senang dong. Karena sudah sedari dulu Fahri ingin memiliki anak," sahut Fahri. "Kenapa Mami malah menanyakan tentang kehamilan?" tanya Fahri. Bu Linda menggelengkan kepalanya. "Enggak, Mami hanya tanya saja," sahutnya. "Mami mau keluar dulu, mau lihat Papi apa sudah selesai mandinya atau belum," ujar Bu Linda. Fahri mengangguk. Setelah itu Bu Linda berlalu pergi. Keluar dari kamar Fahri. "Nanti kalau kesini lagi tolong bawakan es batu ya, Mi." Fahri malas turun ke bawah, rasanya badan Fahri lemas, ujar Fahri. Bu Linda hanya mengangguk, lalu ia pun melanjutkan kembali langkahnya untuk menuju lantai bawah. Pada saat sore harinya, Brian yang masih berusaha untuk mendekati Cika. Kali ini ia bertekad untuk mengantarkan makanan yang ibunya buat ke rumah Cika. "Mau ketemu calon harus rapi, bukan?" gumam Brian yang tengah berdiri di depan cermin. "Emang cakep lu Yan. Pasti kali ini Cika akan terpesona sama gue," gumam Brian lagi seraya menyisir rambutnya. Setelah melihat penampilannya yang sudah sangat rapi, Brian keluar dari kamarnya. "Ma, mana makanan yang mau dikasih ke rumah depan?" tanya Brian menghampiri sang ibu yang tengah berada di dapur. "Itu sudah Mama siapkan di atas meja makan, lihat saja paperback yang bungkusnya merah," sahut Bu Dini. "Mau nganterin makanan cuman 5 langkah depan rumah aja kenapa harus rapi sekali? Mana wangi parfum kamu sangat menyengat," ujar Bu Dini. Brian tersenyum lebar memamerkan deretan gigi-giginya. "Tentu saja harus rapi dong, Ma." Brian ingin mendekati si manis. "Doakan putramu ini, agar si manis kali ini luluh," sahut Brian. Bu Dini tersenyum. "Apa kamu benar-benar menyukai gadis itu, Brian?" tanya Bu Dini. Brian mengangguk. "Iya,
Ma. Baru kali ini Brian langsung suka dengan wanita, apalagi dia terlihat sangat menggemaskan, sahutnya. Bu Dini mengangguk paham, kalau ternyata dia sudah punya kekasih atau suami gimana. Tanya Bu Dini lagi. Ya masih kekasih, kan? Brian masih bisa mendapatkannya. Walaupun dia sudah punya suami, Brian akan tunggu jandanya, seru Brian. Bu Dini membulatkan matanya sempurna, ia tercengang dengan penuturan yang dilontarkan oleh putra semata wayangnya. Jangan gila kamu. Masih banyak wanita di dunia ini, jangan mau ganggu rumah tangga orang. Pekik Bu Dini. Brian memutar malas bola matanya, tanpa menyahut ucapan sang ibu, ia pergi begitu saja dari hadapan Bu Dini. Brian melangkahkan kakinya menuju luar rumah untuk mengunjungi rumah Chika, senyuman di bibirnya tidak luntur sedikit pun, ia sangat senang sekali bisa berkunjung langsung ke rumah Chika. Chika seorang office girl, tapi dia punya rumah mewah di sini. Apalagi ini rumah mewah sekali. Hebat sih, gumam Brian ketika sudah berada di depan pintu rumah Chika. Tok, tok, tok. Brian mencoba mengetuk pintu rumah Chika. Ia berharap yang akan membuka pintu adalah Chika. Tidak berselang lama, pintu terbuka dari dalam. Sepertinya keberuntungan tengah berpihak padanya, sesuai dengan harapannya, muncullah Chika dari balik pintu. Selamat sore, Chika, sapa Brian tersenyum. Sore Kak, sahutnya. Chika, ini aku mau memberikan ini, ambillah ini dari ibuku. Brian memberikan paper bag yang berisi makanan hasil masakan ibunya itu pada Chika. Apa ini Kak? Tanya Chika. Makanan, ini ibuku yang memasaknya. Diterima ya, sahutnya. Terima kasih, Kak. Ujar Chika tersenyum seraya menerima paper bag itu. Ayo masuk Kak, aku buatkan minum dulu untuk kakak, sambung Chika. Aku duduk di sini saja ya, di luar saja, gak usah di dalam. Gak apa-apa, kan, sahut Brian. Chika mengangguk, iya gak apa-apa. Sebentar, aku ambilkan dulu minum. Chika pun melangkahkan kakinya menuju dapur guna membawa minum untuk Brian. Tidak berselang lama, Chika telah kembali dengan tangan yang membawa segelas jus dan juga aneka cemilan. Ini Kak diminum dan dimakan ya, ujar Chika seraya menyimpan minuman dan cemilan itu di atas meja. Chika mendudukkan tubuhnya di atas kursi. Chika, panggil Brian. Chika menoleh sekilas, iya, Kak, sahutnya. Malam nanti aku mau ajak kamu dinner, apa bisa? Tanya Brian. Chika menggelengkan kepalanya, enggak, Kak. Aku lagi sedikit gak enak badan, tolaknya beralasan. Tentu saja Chika akan menolak, karena ia tidak ingin jalan dengan pria lain, apalagi statusnya yang masih menjadi seorang istri. Terlihat raut kecewa di wajah Brian. Brian berusaha untuk menampilkan senyumnya di hadapan Chika. Walaupun dalam hati ia sangat sedih. Oh ya udah gak apa-apa. Semoga badan kamu cepat sehat, ujar Brian. Chika hanya mengangguk guna menanggapi ucapan Brian. Brian menatap lekat wajah Chika dari samping yang tengah terdiam. Tiba-tiba, Brian mengeluarkan ponselnya dari dalam saku celana. Tanpa sepengetahuan Chika, Brian diam-diam memfoto Chika dari samping. Brian tersenyum senang saat melihat foto Chika yang tampak menggemaskan dari samping. Dengan sengaja ia memposting foto Chika di story Instagramnya. Sedangkan di kediaman Pak Lazuardi, Caroline tengah tiduran di atas sofa panjang yang berada di ruang keluarganya. Ia tengah bertukar pesan dengan Rozak. Aku jadi kangen Chika. Di mana Chika tinggal ya? Apa aku harus mencarinya juga? Gumam Caroline. Aku jadi gak bisa hubungi Chika. Nomornya gak aktif lagi, apa Chika punya sosial media? Gumam Caroline lagi.
Caroline bangun dari tidurannya, lalu ia menegakkan tubuhnya untuk duduk di atas sofa. Aku coba cari Instagram Chika gumamnya seraya membuka aplikasi Instagramnya. Tumben pengusaha tampan satu ini membuat story. Selama gue ngikutin akun Instagram dia, baru kali ini gue lihat dia buat story, gumam Caroline ketika melihat story di akun Brian. Caroline sudah lama mengikuti akun Instagram Brian. Saat dirinya belum berpacaran dengan Rozak, Caroline adalah fans Brian. Teman-teman kampusnya banyak sekali yang menyukai Brian ini. Bagaimana tidak? Brian merupakan pengusaha terkenal, siapapun pasti akan mengenal Brian. Selain pengusaha, Brian juga merupakan seorang model yang terkenal. Caroline yang penasaran, ia melihat story yang Brian buat. Namun, Caroline dibuat terkejut saat melihat story Instagram milik Brian. Ya ampun, ini Chika. Kenapa Chika bisa kenal dengan Brian? Teriak Caroline. Siapa Brian? Celetuk Fahri yang sudah berada di belakang Caroline. Caroline terperanjat kaget, ia langsung menyimpan handphonenya di balik tubuhnya. Kakak, gugup Caroline. Kenapa kamu menyembunyikan ponselmu? Apa kamu menyembunyikan sesuatu dari kakak, Alin? Tanya Fahri memicing curiga. Caroline menggelengkan kepalanya cepat. Enggak, Kak, sahutnya. Fahri yang tidak percaya, ia dengan cepat merebut handphone milik adiknya itu. Ya ampun, gimana ini? Kakak pasti akan marah besar kalau lihat foto Chika yang ada di story Brian. Batin, Caroline. Fahri yang telah berhasil mengambil handphone sang adik. Ia langsung saja menyalakan handphone milik Caroline. Untung saja handphone milik adiknya itu tidak dikunci, jadi memudahkan Fahri untuk melihatnya. Begitu membuka handphone milik adiknya, mata Fahri membulat sempurna saat melihat foto sang istri ada di story Instagram. Apa-apaan ini? Kenapa ada pria lain yang memposting foto istriku? Teriak Fahri menggelegar. Pada saat malam harinya, Chika tengah misu-misu tidak jelas, entah kenapa malam ini ia sangat merindukan suaminya. Aku kangen sekali dengan Mas Fahri, apakah ini bawaan bayi yang tengah aku kandung? Atau memang aku yang kangen? Gumam Chika. Chika yang tengah rebahan di atas kasurnya itu, ia langsung saja beranjak dan berlalu menuju kamar mandi guna mencuci mukanya. Setelah selesai mencuci mukanya, Chika langsung saja mengganti pakaiannya. Chika meraih tas serta handphone yang disimpan di atas nakasnya. Lalu ia melenggang pergi keluar dari kamarnya. Chika, mau kemana kamu, nak? Tanya Pak Gunawan ketika melihat Chika yang hendak keluar rumah. Chika menghentikan langkahnya, ia menolehkan kepalanya ke arah sang ayah. Bapak, Chika kira bapak sedang berada di dalam kamar. Chika mau pergi ke rumah mami dan papi. Chika kangen sekali sama Mas Fahri, ujar Chika. Pak Gunawan tersenyum, malam ini juga. Kamu pulang pakai apa, nak? Apa ada yang menjemputmu? Tanya Pak Gunawan. Chika pulang pakai taksi online, Pak. Kalau gitu Chika berangkat ya, keburu kemalaman. Ini sudah jam 8 malam, ujar Chika. Pak Gunawan mengangguk, baiklah. Hati-hati di jalannya ya, sahut Pak Gunawan. Chika mengangguk, sebelum ia pergi keluar rumah, ia tidak lupa untuk menyalami punggung tangan sang ayah dengan taksim. Sedangkan di kediaman Pak Lazuardi, Fahri tengah melihat-lihat akun Instagram milik Brian. Wajah Fahri semakin muram saat melihat akun milik Brian tersebut. Pantesan saja gak mau balik, ternyata lagi didekati pria tampan toh. Gerutu Fahri. Fahri sudah mencoba mengirimkan pesan pada Brian. Namun, dari sore sampai saat ini, tak ada balasan apapun dari Brian. Resiko punya bini cantik, pasti aja ada yang dekatin.
Awas saja jika kamu pulang ke sini, atau Mas menemukan kamu, Mas akan menghukum kamu. Gerutu Fahri. Dan untuk lo Brian, gue akan kasih lo pelajaran. Berani-beraninya lo masukin foto istri gue. Gerutu Fahri lagi. Karena lelah yang terus-terusan menggerutu, Fahri pun merebahkan tubuhnya di atas kasur, lalu ia mencoba untuk memejamkan matanya. Di lantai bawah, Bu Linda dan Pak Laswardi tengah berbincang di ruang keluarga rumahnya. "Papi, kayaknya Fahri lagi mengalami kehamilan simpatik deh," ujar Bu Linda. Pak Laswardi mengangguk membenarkan ucapan sang istri. Ia juga sependapat dengan ucapan yang dilontarkan oleh istrinya itu. "Iya, Papi juga berpikir begitu. Sepertinya Fahri hamil simpatik. Pasti saat ini Cika sedang hamil, dan kita akan mempunyai cucu," sahut Pak Laswardi. Bu Linda mengangguk, "Iya, Mami harap semoga memang seperti itu. Besok Mami akan membawa Fahri ke rumah sakit. Kalau dia menolaknya lagi, Mami akan memaksanya," ucap Bu Linda. "Kalau Cika memang hamil, Mami akan mencari Cika, lalu akan membawa Cika untuk tinggal di sini. Cika gak boleh pergi terlalu lama dari rumah ini, apalagi dengan keadaan yang sedang mengandung," sambung Bu Linda. "Biarkan Papi yang mencari Cika. Mami diam saja, Papi yang akan berusaha mencari Cika," sahut Pak Laswardi.